kembali lagi di Kita Pondok Podcast. Lepas nafas, Tarik nafas, buka mata. Bersama saya lagi Yolanti Wirano. Dan saya Putri Tesalonika Yegrim. Kali ini kita akan bahas tentang firman itu hidup, kuat, dan tajam. Tapi sebelum kita membahas itu, kita nggak akan bahas tentang firman yang minggu lalu. Putri sebuat atau belum? Saya juga sebuat kah belum ya? Minggu lalu. Nanti kita membahas. Oke, Kayola dan kawan-kawan semua, seperti yang Tong tahu, Tong punya tema minggu lalu. Topik minggu lalu itu apa, Kak? Apakah saya lihat orangnya atau dosanya? Ya. Dan apakah saya sudah praktek dan Kayola sudah praktek atau belum? Mungkin saya akan berbagi sedikit. Tapi sebelumnya saya mau klarifikasi satu hal, karena saya keluarga juga nonton banyak hal yang saya bagi di Pondok Podcast dan mungkin dong kaget dengan hal yang dong tidak pernah dengar tapi saya bagi di sini. Sebenarnya tidak bermaksud untuk melukai keluarga ya, hanya ya pas Tuhan mau itu terlepas jadi terlepas saja begitu. Ini juga bukan untuk memalukan ya sama sekali tidak. Betul sekali. Jadi mungkin ada ketika saya selalu bilang saya pernah hidup dalam kegelapan ya kawan-kawan. Yang saya maksudkan di situ adalah waktu saya belum dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Sampai saya tahu kalau saya adalah ciptaan baru. Karena sekarang ini saya sudah tahu saya ciptaan baru gitu. Jadi ya kegelapan yang pernah saya lalui adalah yaitu kayak episode yang lalu itu saya berbicara tentang mencuri. Saya pernah mencuri tapi itu waktu kecil. Terus pernah dilecehkan tapi itu waktu kecil juga. Dan saya pun sudah dipulihkan. Sampai saya jatuh ke pornografi dan masturbasi dan yang lain sebagainya. Itu juga sudah diselesaikan. Sekarang sudah penuh hidup di dalam Tuhan walaupun masih berproses. Karena godaan terus datang. Tapi yang saya tahu adalah saya tahu saya diri siapa di dalam Tuhan. Jadi itu saja yang saya fokuskan dan saya tidak perlu jatuh lagi ke dosa itu. Gitu sih yang saya mau klarifikasi. Kita Betul masih sekali. manusia yang berdosa. Benar. Tapi kita tidak membenarkan itu. Benar. Dan mungkin khusus buat saya mama, saya belum pernah ya yang sampai sejauh itu dengan seseorang gitu. Macam hubungan yang intim tidak sampai sejauh itu. Oke ya Ma. Sudah. Oke. Balik ke depo praktek. Puji Tuhannya Tuhan sanggup membuat saya lihat orangnya lebih daripada dong punya dosa gitu kan. Karena itu saya pun pernah berada di bagian yang istilahnya apa ya, tidak tahu sapu identitas diri dalam Tuhan bahwa saya ciptaan baru. Jadi saya mengerti bahwa itu adalah proses masing-masing orang. Ketemu juga dengan teman-teman yang memang dong percaya Yesus tapi macam kayak hidupnya itu jauh dari kebenaran menurut sapu mata. Tapi ya Tuhan bilang apa yang dia cintai itu juga harus saya cintai, yaitu orangnya, bukan dosanya. Yang artinya ya selama seminggu itu saya lebih ke arah mendoakan, merefleksikan dan menerima orang-orang itu. Bukan menerima dong pedosa tapi menerima dorang sebagai orang yang juga punya hak dicintai oleh Tuhan Yesus. Karena memang dong Tuhan Yesus saja sayang dorang gitu sih Kak. Kalau dari saya ke Kayola, apa yang sudah terjadi? Sepekan ini belajar sekali soal firman ini ya dari Yohanes 8 tentang perempuan ini ya. Perempuan yang dihina ya karena apa yang dia buat. Dan di sini ajarkan saya untuk betul-betul saya lihat seseorang itu dari kacamatanya Tuhan. Bagaimana Tuhan melihat dia, bukan melihat dosanya, tetapi melihat dia ciptaan yang Tuhan juga sayang dia. Tuhan sayang orang berdosa, jadi saya juga harus sayang orang berdosa. Dan saya orang berdosa juga. Dan saya ingin pengampunan dari Tuhan. Dan saya ingin Tuhan sayang saya. Betul. Jadi sudah pasti sepekan ini saya melihat semua orang dengan penuh belas kasihan. Artinya dengan segala kesalahan. Orang-orang yang kita tahu dia buat salah dan sebagainya. Saya juga buat salah, tapi Tuhan sayang saya dan saya tahu Tuhan juga sayang dia. Saya mempraktekkan itu dan itu mengurangi kita untuk membenci seseorang atau memfitnah seseorang. Obat untuk tidak menghakimi adalah bagaimana Tuhan mengampuni kau, berarti Tuhan juga mengampuni dia. Betul. Oke guys dan Putri,
tadi saya sudah bilang kalau kita akan bahas tentang firman itu kuat, firman itu hidup, dan firman itu tajam. Jadi memang dari dulu ya, dari dulu dan mungkin sampai sekarang ya guys, kalau memang tuh orang-orang suka sekali yang namanya tuh kayak quotes gitu toh, kata-kata gitu atau kata-kata orang, atau biasa kalau kita pasang story di IG, di mana lagi WhatsApp, Facebook, entahlah apapun itu di sosmed, pasti sukalah ada kata-kata yang memang kayak nges sekali di kita mau hati, jadi kita mau post itu. Dan itu memang tercatat bahwa orang-orang seperti itu orang-orang yang memang para pahlawan. Ini konteksnya berbicara yang dulu-dulu ya, dulu-dulu gitu, dan dicatat supaya memang tidak dilupakan, dan akan selalu diingat gitu. Dan percaya atau tidak, tapi harus percaya sih guys. Di dalam firman-Nya di Yesaya 55 ayat 11 itu setiap kata dari Allah itu mempunyai dampak guys. Jadi ini bukan hanya sekedar kata-kata para hero, para pahlawan atau para orang-orang bijak saja, tetapi kata-kata Allah juga, kata-kata Tuhan itu punya dampak yang luar biasa sekali Putri. Dan ini kita belajar langsung dari Ibrani 14 ini ayat 12 sampai 16 bagaimana firman-Nya itu hidup. Firman-Nya kuat dan firman-Nya juga itu tajam buat kita punya hidup. Nah, saya mau tanya ke Putri, bagaimana Putri memikirkan arti dari kalau firman Tuhan itu hidup, kuat dan juga tajam? Bagaimana konsep Putri untuk mengartikan itu, mendefinisikan hal itu? Aduh, langsung kayak ya ampun, berat banget nih. Banyak sekali, berat sekali. Ya mungkin saya akan bagikan seperti apa yang saya lihat kalau firman itu hidup, kuat dan tajam. Teman-teman yang suka kenal saya pasti tahu kalau saya selalu bilang taruh kata-kata Tuhan di atas semua, sama kayak saya Alkitab bahkan tulis baca sa, read me. Jadi tentu saja saya sangat menilai firman Tuhan itu lebih tinggi di atas apapun. Dan saya kasih tahu dulu nih, saya kayak masuk ke dalam Tuhan kasih apa sih namanya, explain, kasih jelas, kasih saya mengerti akhirnya kenapa firman itu penting. Karena saya baru sadar bahwa firman itu adalah Yesus sendiri, dan Yesus sendiri adalah firman. Dan saya senang juga sesuai dengan yang Ibrani pasal 4 ayat 12 bilang itu, saya jadi mengingat firman di Yohanes 1. Yohanes pasal 1, bahkan nih tadi di Alkitab yang Melayu Papua, saya buka yang hari ini, punya firman itu, dia bilang begini, Yesus itu sudah Tuhan punya kata-kata, dan lewat dia, dan dia sudah ada dari semula, sama-sama dengan Tuhan, dan lewat dia semua jadi. Jadi kayak saya mengerti bahwa kenapa penting untuk kenapa firman itu hidup, kuat dan tajam, karena firman itu sendiri sudah dihidupkan Yesus. Jadi istilahnya kalau Alkitab dia hidup, dia bentuk tuh Yesus. Begitu. Itu yang menurut saya hidup di bagian situ. Terus lain daripada itu hidup, kuat dan tajam, karena dia relate. Apa sih relate? Relate itu kayak sesuai dan kayak bisa tong mengerti dalam segala macam situasi. Dia hidup mau dimanapun, di situasi apapun. Kadang kita pikir Alkitab itu hanya buku sejarah. Ada beberapa orang berpikir demikian. Tetapi kok coba untuk ambil waktu dan baca itu. Lama-lama bukan kok yang baca Alkitab, Tuhan bu kata-kata, tapi Tuhan bu kata-kata yang baca kopu kehidupan. Kayak itu sudah yang kayak dia bilang apa nih di ayat 12, ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa, roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati. Bahkan dia bisa pergi ke, misalnya nih ya, kenapa dia hidup tajam dan kuat pada saat saya melakukan sesuatu. Contoh saya ada duduk di sini untuk podcast. Kayak firman itu sendiri
ada satu firman yang langsung dia berbicara kepada Sa. Sebenarnya kau buat itu untuk kau diri atau untuk Tuhan? Kayak begitu. Macam kan di depan kamera nih, orang-orang bisa lihat kau semua. Oke, kau menghiasi kau punya diri sedemikian mungkin. Tapi dan kau berbicara juga, banyak yang orang bisa dengar hal itu. Tapi apakah panggung itu untuk koi putri atau untuk kemuliaan Tuhan? Maksudnya sampai dia setajam itu, sekuat itu, sampai dia bisa membedakan sebenarnya motif-motif dari hal-hal yang tong lakukan setiap hari itu apa. Bener sekali. Kayak begitu. Kayak misal nih Kak Yola haus, terus saya kasih kakak air. Terus kakak terima. Nah, sapu motif kasih itu apa? Karena saya sayang Kak Yola, atau karena supaya Kak Yola pikir saya baik, kayak gitu. Itu lebih ke arah segala sesuatu yang kita lakukan akhirnya itu kayak jadi telanjang di depan firman. Terada lagi yang tersembunyi di hadapan Terada dia. yang tersembunyi. Jadi selain dia mengoreksi, dia membangun kitong menjadi lebih baik, dan dia tinggal di dalam tong punya diri. Begitu. Jadinya di setiap situasi apapun, firman itu akan datang sesuai. Misal kayak tidak punya uang dan berpikir kayak kedepannya tidak akan ada jalan, firman dia memberikan janji-janji bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Jadi kayak, oh iya betul. Dan dia akan jadi hidup kalau kau mau kau puroh, kau diri mau bekerja sama dengan firman itu, supaya dia bisa hidup dan terjadi dampak dalam kau punya hidup. Begitu. Kalau itu dari saya, hidup kuat, menurut saya tuh kuat tapi lembut. Dia punya kata-kata sangat lembut tapi kuat. Asalkan itu kau mau lebih percaya Tuhan punya kata-kata, dia akan lebih kuat. Dia sekuat kau pu hati di dalam rintangan yang sebetulnya aku tidak mungkin bisa kuat. Kayak begitu. Terus tajam ya tadi, dia mengoreksi tapi dia membangun. Dia mengoreksi, membangun. Kayak gitu sih Kak Yola. Oke, saya setuju sekali dengan apa yang Putri bilang. Jadi memang kalau kita lihat lagi bahasa aslinya hidup ini nafas ya. Nafas. Jadi memang tanpa hidup gak bisa nafas. Jadi artinya tanpa Yesus kita gak bisa bernafas secara spirit, kita mati. Makanya walaupun kita hidup tapi spirit kita mati karena gak ada Yesus. Karena firman itu hidup ya karena Yesus yang ada di dalam kita, yang menghidupkan kita dan juga menguatkan kita. Karena hidup makanya masih bisa kuat. Dan karena bisa kuat makanya bisa setajam itu. Dan ini unik sekali waktu kita baca firman. Firman tuh tidak butuh orang yang harus sekolah tinggi, berpendidikan tinggi. Dia gak butuh orang yang gitu, dia tidak butuh orang yang gitu. Begini, bedanya waktu kita, misalkan nih saya baru lulus SMA dan saya baca tesis atau disertasi anak S3, saya tidak akan mengerti gitu. Tapi seorang anak kecil aja, anak sekolah minggu baca firman dia bisa mengerti. Karena dia tajam artinya itu dia menusuk maksudnya dia masuk ke dalam hati, ke sumsum tulang dan sebagainya gitu. Wow itu loh firmannya gitu. Itu konsep firman yang saya mengerti gitu. Dia hidup karena ada Yesus, karena di dalamnya. Yesus itu firman, makanya kita hidup, makanya kita bisa bernafas. Jadi kalau nggak terima Yesus ya sebenarnya secara spirit mati. Secara roh gitu. Makanya butuh dia supaya hidup dan juga bisa kuat. Dan waktu kita kuat, apapun perkataan yang keluar karena berdasarkan kehendaknya itu menajamkan. Begini, saya sempat pikir begini, kayak ini ilustrasi yang tiba-tiba keluar di sapu otak sih, kayak pedang bermata dua, dan saya pikir kayak punya dua sisi yang tajam gitu kan. Dan pedang itu kan biasanya kalau kita nonton di film-film itu hanya seorang raja nggak sih yang punya, Jadi kita sebenarnya anak raja kan. Karena firman itu, dan waktu firman itu tusuk kok dan kok rasa sakit, artinya kok hidup karena mengucap syukur firman itu, kok masih rasa itu, kok masih sadar. Jadi waktu firman itu koreksi kok punya diri, bersyukurlah karena memang
Tuhan masih sayang kok. Betul Bayangkan sekali. saja kalau firman itu sudah pontang-panting, tusuk kok, tuk-tuk-tukin, tapi kok tidak sadar sama sekali. Itu yang bahaya, karena merasa diri benar dan tidak pernah salah. Benar Kak. Oke, Kak Yola dan kawan-kawan yang mendengar Tong punya podcast saat ini, saya punya pertanyaan, apakah firman Tuhan itu hanya hidup dan kuat dalam hidup satu orang secara pribadi, atau dia juga bisa hidup dan kuat dalam kelompok komunitas? Dari saya punya pemahaman itu ke pribadi dulu. Jadi kalau dia sudah kuat secara pribadi dan dia masuk komunitas, maka itu komunitas akan jadi sangat kuat sekali. Jadi hidup dan kuat. Jadi firman, kau harus mulai pemberesan dari kau punya pribadi dulu. Dari firman itu toh, makanya penting sekali mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Toh lahir baru dengan Tuhan. Jadi waktu kau datang di komunitas, kau betul-betul jadi sesosok yang jadi terang buat komunitas itu. Karena ya tidak semua orang-orang terang di dalam komunitas. Ada kalanya Tuhan taruh kitong di tengah-tengah kegelapan. Makanya kitong harus beres dan kitong punya diri dulu, supaya betul-betul kitong jadi titik terang buat seseorang yang di dalam gelap. Gelap ini general ya gitu. Maksudnya secara umum lah, gelap apa saja, entah itu hidup lu, kau punya hidup kah, kau punya masa lalu kah, atau apapun itu. Intinya hidup dan kuat di dalam Tuhan secara pribadi. Dan waktu kau masuk komunitas itu akan menambah power yang lebih lagi untuk komunitas itu berdampak bagi orang-orang sekitar. Ya. Dari Putri bagaimana? Oh iya. Kalau dari saya pribadi, saya setuju sekali dengan Kakak Yola bilang tadi. Tapi tentang, tidak ada tapi sih, sebenarnya saya setuju. Hal lain yang mungkin saya juga mau sampaikan adalah terkadang juga kuasa Tuhan itu tidak bisa dibatasi toh. Macam kayak contoh, ada yang memang dan perjalanan hidup rohani seseorang bertemu dengan Yesus pas tangkap dorang dan dong mau terima, itu semua tergantung ya bagaimana. Ada yang memang dong alami itu secara pribadi dan dong bertumbuh sampai akhirnya dong kuat dan bisa masuk ke dalam suatu komunitas. Ada pula yang mungkin dong tuh hanya sekedar mau aja gitu, tapi akhirnya tertangkap pas dong ikut komunitas itu. Macam kayak ayo mau tahu, tapi awalnya motivasinya lain. Iya, awalnya motivasi lain kayak supaya saya kenal teman banyak. Tapi saya ikut-ikut aja. Begini pas masuk ke dalam dapat tangkap tuh dari Yesus. Jadi kayak ternyata damai sejahtera ya di dalam komunitas yang benar. Karena komunitasnya juga berdasarkan kebenaran benar, yaitu Yesus toh. Jadi kayak terasa segar dan oh ya di sini saya bisa diterima, saya tidak dijudge, dan malahan saya tahu bahwa selama ini yang saya terlalu toleransi banyak di luar Tuhan itu, saya tidak perlu terus hidup di dalam itu karena itu tidak membawa sesuatu yang baik untuk saya. Tapi yang Tuhan mau itu yang bawa baik ke saya. Jadi ada yang kayak begitu, ada yang mungkin ada juga yang kayak sudah kenal Tuhan betul-betul dan hati kayak oh ya saya mau cari komunitas nih kira-kira yang kayak begitu juga ada kayak gitu yang memang motivasinya Tuhan tapi belum seutuhnya punya pertumbuhan yang sangat dalam dengan Tuhan begitu. Jadi dia meraba-raba dan dia ikut komunitas itu. Terus saya setuju dengan yang Kakak Yola bilang, dan saya rasa kawan-kawan bisa mulai lihat kamu punya pribadi masing-masing sekarang. Semua itu bisa terjadi asalkan kamu memutuskan untuk terima Yesus, memutuskan untuk komitmen hidup di dalam Tuhan. Pelan-pelan tapi Tuhan akan bantu. Jadi jangan seolah-olah mau masuk hidup dengan Yesus kamu pikir dengan kamu punya seluruh kuat begitu. Tidak. Karena firman pun berkata dalam kamu punya kelemahan Tuhan kuat. Dan dia gembala. Dia tidak bilang tong yang jadi gembala, tapi dia yang akan jadi tong punya gembala. Jadi iya itu semua dari keputusan diri. Bahkan komunitas yang kuat pun itu berasal dari orang-orang yang memang mau terima Tuhan dan dong mengalami Tuhan dan dong lihat bahwa di dunia sosial itu punya kebutuhan untuk tahu tentang Tuhan.
Itu yang saya rasa komunitas-komunitas dalam Tuhan yang kuat karena orang-orangnya punya hati di dalam Tuhan. Gitu sih Kak Yola. Putri, Ya Kak. waktu kau ada dalam situasi di mana kau hampir menyerah dengan godaan dan jatuh ke dalam dosa lagi dan merasa seperti menyesal sekali, kira-kira orang terdekat yang kau akan cari duluan tuh siapa? Kau punya teman, kau punya orang tua, kau punya sahabat, kau punya kakak, adik, atau ada kau punya peliharaan? Oke. Kalau dari yang saya alami sekarang, kalau dulu sekarang ini fokus ke yang sekarang, Putri. Jadi kalau yang sekarang saya larinya langsung ke, terserah orang mau bilang lebay tapi ini kebenaran ya. Dan kalau kamu di umur 27 yang ada sekarang ini baru ada tinggal di dalam Tuhan, pasti mengerti yang maksud sekarang ini antara tipu-tipu. Saya lari langsung ke Tuhan Kak. Oke. Karena Roh Kudus sangatlah aktif dalam mengingatkan saya. Oke. Jadi kan tadi Tong bicara tentang konteksnya kalau sudah jatuh dalam dosa atau mau jatuh. Tapi kalau misalnya sudah terlanjur jatuh di dalam dosa itu, langsung kayak Roh Kudus tuh ribut di tiap telinga. Kayak itu tidak benar. Kok kenapa bisa begitu? Oh Tuhan, dari sebelah mana firman ada bilang itu benar yang kau buat. Kayak kok berarti kok menganggap remeh apa Tuhan punya pengampunan ke kau Putri. Langsung kayak Roh Kudus bilang bertobat sudah. Nafas belum ini udah pakas putus tuh. Jadi bertobat sudah kayak ya Tuhan. Langsung ke Tuhan. Biasanya tuh langsung saya refleks kalau setelah kerja di sore hari, saya bawa motor ke pinggir danau. Dan biasanya saya pergi ke Bukit Teletabis. Tidak naik ke atas juga, di bagian depo samping-samping ada tempat duduk atau macam kayak pergi ke, ada satu tempat yang Tong suka kesana ya Kak. Itu di pinggir danau sambil firman, baca-baca, bicara-bicara dan Tuhan bicara ke langit toh. Jadi kayak bilang, iyo Tuhan, itu sangatlah gelap sekali yang buat itu bau sekali yang buat gitu ya Tuhan. Terus kayak memandang ke langit, terus langit juga luar biasa cantik. Walaupun kadang juga mendung, tapi kayak langsung kayak satu hal yang saya kasih tahu ke Tuhan tentang sama aku tentang sapu dosa itu, dan saya bilang sepertinya Tuhan kok maunya saya kayak begitu toh, ya sudah pasti kok tidak mau. Kalau begitu Tuhan bantu saya untuk saya tidak usah jatuh ke situ lagi kayak gitu. Saya jadi balik lagi ke firman yang hari ini. Firman yang kena sekali ke saya itu adalah yang minggu lalu kita punya itu, yang Yohanes 8 itu. Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Itu. Tetapi saya juga diingatkan dengan salah satu firman yang bilang kalau orang yang sudah tahu kebenaran, tapi dia tetap berbuat dosa lagi, sudah tidak ada lagi sacrifice, penebusan untuk dia. Dan itu kayak Tuhan termain-main sekali untuk hal itu. Jadi kayak langsung kayak tahu diri, mulai kayak itu tuh dia mulai Tuhan firman mulai kayak istilahnya betul-betul bicara ke sapu diri untuk mengoreksi sapu diri sampai akhirnya saya kayak iya Tuhan, tahu itu tidak benar dan itu tidak memuliakan Kau pun nama Tuhan, saya minta maaf Tuhan kayak gitu. Lebih kayak begitu, jadi betul-betul sama lebih ke arah bicara ke Tuhan dibandingkan orang-orang begitu. Tapi selanjutnya ya akan bicara ke mentor. Tapi yang paling pertama adalah Tuhan. Harus berbicara ke Tuhan dulu, karena di saat saya melakukan dosa itu Tuhan ada di situ juga. Jadi kayak gitu. Dan satu hal yang saya juga aplikasikan dalam sapu hidup adalah buat teman-teman di luar sana dan juga dan siapa saja yang dengar ini, Tong terhidup berdasarkan kata-kata dunia, sapu kata-kata, orang lain pu kata-kata ke torang, tapi Tong hidup berdasarkan Tuhan pu kata-kata. Jadi
selalu pilih firman Tuhan di atas semua-semua. Dan di saat saya jatuh dalam dosa, saya lebih pilih firman Tuhan yang mengatakan bahwa masih ada kesempatan untuk kok hidup benar lagi. Kok jatuh tapi kok bisa bangkit lagi. Kayak begitu. Jadi itu yang saya aplikasikan di dalam sapu kehidupan ketika saya sudah jatuh dalam dosa. Kayak gitu kayak taruh Tuhan pu kata-kata di atas saya punya dosa, saya pu situasi atau saya pu pikiran yang kayak sudah tidak ada harapan lagi kayak anak iblis gitu kayak gitu. Terima kasih ke Tuhan Yesus sih. Kalau kakak sendiri bagaimana? Sudah pasti sama seperti Putri yang lapor duluan ke Tuhan toh. Laporan dulu ke dia, karena ya siapa lagi yang paling tahu isi hati saya yang paling terdalam ini kalau bukan Tuhan. Jadi saya akan lapor ke Tuhan terlebih dahulu. Memang dari awal terima Yesus ya, orang pertama, bukan orang lagi. Sesosok pertama yang harus tahu duluan segala dosa godaan yang saya buat dia duluan. Karena dia yang ciptakan saya, dia yang harus tahu duluan. Dan lagi tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Biar walaupun saya sembunyi di bawah kolong langit, di bawah meja, di tempat yang tertutup, Tuhan selalu ada di mana-mana. Dia lihat secara mata rohaninya. Dan sia-sia untuk saya sembunyi dari dia. Makanya saya selalu cerita ke dia. Sebenarnya ada tingkatan. Pertama Tuhan, yang kedua kucing, yang ketiga manusia. Anyway, itu lucu tapi itu saya. Yang kedua adalah peliharaan, karena saya suka kucing. Jadi saya suka setelah doa ke Tuhan, bicara ke dia, saya akan cari kucing. Saya punya Indriani di rumah. Itu nama kucing guys. Saya akan cerita semua ke dia, karena seperti dia bisa ambil saya punya energi yang negatif ini dan menggantikan. Ya ini bukan entahlah secara bahasa ilmiahnya seperti apa, tapi memang punya binatang piaraan tuh berdampak itu. Gitu. Nggak bisa dijelasin dengan kata-kata kecuali orang-orang yang pencinta hewan juga gitu. Jadi senang bicara dengan kucing karena dia tidak bisa protes apa-apa karena dia binatang hewan. Jadi dia cuma bisa dengar saja. Dan yang ketiga adalah manusia, karena sudah ngerasa feel peace ya, udah dapat dari Tuhan, nangis-nangisnya ke Tuhan, nangis-nangisnya ke kucing, terus berbagi deh ke manusia. Karena sudah mengeluarkan semuanya begitu toh. Jadi tapi sudah pasti teman-teman di luar sana juga, kalau mungkin tidak terbiasa ngobrol dengan Tuhan, coba praktek mulutmu untuk bicara dahulu ke Tuhan sebelum orang-orang terdekat. Karena tadi pagi saya devosi, dia bilang begini, harus siapkan hati untuk kecewa. Pada dasarnya setiap hari kita ketemu manusia, siap dikecewakan. Masih di dunia jadi harus siap dikecewakan. Tapi kalau sama Tuhan, apa sih yang kita kecewa dari Tuhan? Tidak ada, karena dia terlalu baik melakukan segala hal untuk kita. Exactly. Oke, Kayola dan everybody, maksudnya semua orang, saya mau tanya, bagaimana bisa tahu kalau Yesus itu sudah mengalami semua yang tong alami, cobaan yang tong sudah alami semua, dan tong bisa meyakini kalau dia akan siapkan jalan keluar buat orang. Yang kakak praktek di dalam kakak punya kehidupan. Sesuai firman ini aja sih Put. Di Ibrani 4 ayat 15 kan firman dia bilang begini, Imam Agung kita itu bukanlah imam yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya ia sudah dicobai dalam segala hal, sama seperti kita sendiri, hanya ia tidak berbuat dosa. Jadi kemarin tuh sempat bicara dengan adik perempuan. Dia kerasa bilang gak tidak ya, maksudnya saya sekarang kan lagi malaria tipes toh ya. Terus punya adik itu dia tanya begini, apakah Yesus juga malaria dan tipes? Of course dia malaria dan tipes versi dia waktu itu. Artinya apa yang saya sudah rasa, dia sudah rasa waktu itu.
ini hanya berbeda zaman dan berbeda kata saja dan berbeda nama penyakitnya benar. Jadi Yesus rasa apa yang saya rasa, yang bagaimana saya punya kesakitan 1 minggu ini, memang lemah letih lesuh dan tak berdaya. Yesus juga rasa itu, lemah letih lesuh, tetapi dia tidak berbuat dosa, tapi saya buat dosa. Itu bedanya. Jadi kalau saat ini teman-teman merasa seperti kayak kayaknya apa yang saya rasa ini hanya saya saja dan orang-orang terasa itu. Orang-orang terasa itu, tapi Yesus rasa itu. Apa yang kau rasa? Ingat itu ya. Maksudnya Jadi jangan berpikir bahwa Yesus tidak tahu apa yang saya rasa. Dia izinkan ini terjadi. Ya sudah, ini saja yang terjadi ke saya. Tapi kau harus buka, kau punya otak rohani itu kalau Yesus juga rasa apa yang kau rasa gitu. Makanya saya yakin sekali waktu saya rasa kelemahan tubuh, penderitaan, saya yakin bahwa tetap ada jalan keluar. Itu iman saya. Benar sekali. Ada sakit hati, ada pemulihan. Itu sih ya, sesimpel itu. Ya. Dari Putri gimana? Wow. Salah ada pertanyaan lagi dulu. Kalau dari saya, ini Kakak Yola dan teman-teman, kan pasti sudah tahu tentang, saya jadi teringat tentang cerita Yesus di Injil Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 12 yang pencobaan di padang gurun. Itu kayak saya merasa sangat relate itu seperti Yesus juga merasakan apa yang saya rasa, dan saya juga mengerti apa yang Yesus rasa. Itu pada saat pencobaan di padang gurun dan malam yang dia akan mengalami penderitaan. Dia kan kayak terasa sanggup sekali begitu toh. Jadi kayak bilang, di situ saya bisa lihat sisi kemanusiaannya Yesus begitu. Yang kayak tadi kakak bilang, kayak dia bilang ini kayaknya hanya, kadang kan bilang ini hanya sesaja yang rasa ya. Terada lagi yang mengerti apa yang rasa ini. Terada. Dia sangat terasa hal itu. Karena waktu di ini Lukas pasal 4 itu Yesus ada puasa. Puasanya lapar luar biasa toh. Jadi ada puasa, baru selesai puasa kak, dia masih puasa ya. Pokoknya di sekitar begitulah toh kakak. Dan itu di padang gurun. Padang gurun tuh saya sudah bayangkan macam kayak merepresentasikan tong punya kehidupan yang kadang gersang gitu toh. Iya, baru iblis kok datang lagi. Dia bilang, saya baca yang Melayu Papua punya di Lukas pasal 4 ayat 3. Iblis dibilang gini, begini iblis yang suka coba orang datang baru bilang sama dia, kok ini ala puanak toh, coba aku suruh batu-batu ini jadi roti. Kan itu pikiran manusia langsung kayak mau instan toh, kayak seandainya uang jatuh dari langit, semua masalah selesai gitu toh. Tapi di sini Tuhan Yesus dia bilang, tapi Yesus bilang, ada tertulis begini, manusia hidup tuh bukan dari roti saja, tapi dari setiap kata-kata yang keluar dari Allah pemulut gitu. Kayak itu bicara bongkar kesal sekali juga tentang hal itu, bahwa Yesus alami loh, kok kelaparan, kok merasa gersang dan tiada di mata nih, cuma kayak abu-abu kabur begitu. Bayangin aja, panas pica, baru kok jalan, baru kok ada puasa begitu. Tapi dia masih bisa-bisanya menahan itu dan bilang kayak gitu. Dan di sini pun Tuhan Yesus bilang sekali kalau tong hidup itu bukan hanya berdasarkan barang-barang yang fisik ini saja, yang bisa kas puas-puas tong punya daging ini saja. Tong hidup itu berdasarkan setiap firman yang keluar dari mulut Allah, setiap kata-kata yang keluar dari mulut Allah. Yang kayak tadi kakak bilang, kalau kau mau hidup baik, harus konsumsi Tuhan pu kata-kata. Jangan konsumsi dunia pu kata-kata. Coba saja kau jalan 1 hari konsumsi dunia pu kata-kata, nanti hati sesak dan sesat. Tapi kalau kau konsumsi Tuhan pu kata-kata, kau akan hidup dengan damai sejahtera. Nah, aku tidak akan tahu kalau kau tidak coba. Gitu sih. Betul. Karena saya sudah coba dan itu jadi. Ya, karena firman-Nya lebih dari kata-kata, daripada kertas segalanya. Dia berkuasa atas segalanya. Kata-kata yang menciptakan tong. Yes.